صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan siang hari menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dan penuh berkah ini untuk melanjutkan pengajian kita, kajian fikih muamalah. Pada dua pertemuan yang lalu, 2 Jumat, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fikih muamalah, bab menggunjing, bab ghibah. Dan hari ini kita akan masuki bab baru tentang al-kizbu wa tauriyah. Hukum-hukum dusta dan tauriyah. Seperti yang sudah saya singgung berkali-kali bahwa terkadang suatu masalah itu, suatu istilah, dari satu sisi dia termasuk pembahasan fikih muamalah. Seperti ghibah, dusta, tauriyah, dan yang lainnya. Dari sisi lain bisa dimasukkan ke dalam masalah akidah. Dan dari sisi lain bisa termasuk bagian dan persoalan akhlak. Karena itu antara fikih, akidah, akhlak tidak bisa dipisah-pisah. Tergantung dari sisi mana kita membahas, maka dari sisi itu dibahas. Kita membahas masalah dusta dan tauriyah dari sisi fikih, bukan dari sisi akidah, bukan dari sisi akhlak atau dari sisi tazkiyatun nafs. Karena ada masalah muamalah di sini, masalah transaksi, maka digolongkan kepada pembahasan fikih. Di kitab Muntakhabul Ahkam antum bisa lihat pada halaman 413. Mulai masalah 1628 dan seterusnya. Masalah dusta dan tauriyah dibahas. Walaupun tidak detail sekali, sudah cukup sebagai bekal kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Dikatakan bahwa al-kizbu haramun, dusta itu, berbohong itu hukumnya haram. Wa min daruriyatid dinil islami, dan dusta atau bohong termasuk daruriyatuddin. Itu hal-hal yang gamblang, yang jelas dan mudah dalam Islam. Artinya hal-hal yang daruri itu, yang gamblang, yang jelas, yang mudah, itu tidak perlu bertaklid. Artinya semua orang Islam, bahkan non-muslim pun tahu. Itu bagian dari ajaran Islam. Itu maknanya daruriyatuddin. Hal-hal yang gamblang dalam Islam. Jadi ada masalah akidah, ada masalah fikih atau furu'uddin, ada usuluddin, ada lagi daruriyatuddin, hal yang gamblang dalam Islam. Seperti masalah sholat.
Semua orang tahu sholat itu wajib. Bahkan orang non-muslim tahu sholat itu wajib bagi orang Islam. Ketika jelas semuanya tahu, maka termasuk daruriyatuddin. Nah, nanti efeknya ketika hal itu termasuk daruriyatuddin, kemudian diingkari dengan sengaja dengan pengetahuan, maka bisa termasuk kafir dan murtad. Kalau sengaja, dengan kesadaran. Misal masalah hijab. Masalah hijab, masalah jilbab bagi wanita menutup aurat. Itu dikatakan para ulama termasuk daruriyatuddin. Hal yang gamblang, yang jelas, yang mudah dalam ajaran Islam. Ketika ada orang yang mengingkari dengan kesadaran, bukan dipaksa, dengan pengetahuan, sadar, tahu, mengingkari, melecehkan begitu, maka ia bisa termasuk orang-orang yang kafir dan murtad. Karena pengingkarannya termasuk melecehkan dan kembali pada pengingkaran masalah nubuwah. Itu makna daruriyatuddin. Jadi apa saja, persoalan apa saja, kalau itu termasuk daruriyatuddin, masalah hijab kah, masalah sholat, masalah puasa, masalah yang lain, masalah dusta di sini, dan banyak yang lain, kalau diingkari dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, tidak dipaksa, maka bisa termasuk murtad. Itu masih banyak bahasan yang luas terkait masalah itu. Kemudian sudah sering saya jelaskan bahwa masalah dalam fikih itu ada hukum waqi awal, ada hukum waqi sanawi. Tidak terkecuali masalah dusta juga. Jadi kita bahas masalah al-kizbu wa tawriyah. Al-kizbu wa tawriyah. Tawriyah begitu. Ya. Al-kizbu dusta. Tawriyah tidak ada terjemahannya nih, tawriyah. Istilah khusus. Al-kizbu hukum, ya. Hukum al-kizbu, hukum dusta itu sering saya jelaskan, ada yang berdasarkan hukum al-waqi'i al-awwali. Terkadang diterjemahkan dengan hukum sekunder. Walaupun kurang tepat, barangkali tidak ada terjemahan yang lain. Yang kedua, ada al-waqi'i as-sanawi. Ya. Salah, bukan sekunder, primer maksud saya. Ini yang primer, arti yang pokok, yang asal, yang dasar. Ya. Ini primer, ini sekunder. Yang kedua, kebanyakan atau hampir banyak sekali hukum itu ada persoalan, ada hukum waqi awali, ada hukum waqi sanawi. Untuk mengingatkan, saya kasih contoh, misalnya hukum waqi awal itu yang dalilnya jelas dari Quran, dari hadis. Ya. Kalau hukum waqi sanawi, dia karena kondisi tertentu. Misalnya daging babi itu haram. Ya, keharaman daging babi kayak anjing dan yang lainnya bangkai sangat jelas dalam Islam. Dalilnya Quran dan hadis. Maka termasuk hukum waqi awali. Karena dalilnya sangat jelas. Daging babi. Ya. Tapi pada kondisi tertentu, khamr misalnya haram, jelas. Nggak ada ikhtilaf. Termasuk hukum waqi awali, khamr itu. Miras. Pada kondisi tertentu, seorang di hutan atau di penjara, tidak makanan, hanya dikasih makanan yang haram. Kasih minuman yang haram. Di penjara misalnya, contoh yang jelas. Kalau tidak dimakan, akan mati. Ya. Maka terpaksa dimakan. Nah, pada kondisi darurat, kondisi terpaksa, daging babi, dagingnya diharamkan, minum khamar, pada kondisi untuk menyelamatkan nyawa, maka menjadi halal dan dibolehkan. Itu contoh hukum waqi sanawi. Ya. Dan begitulah, hukum-hukum yang haram bisa dibolehkan pada kondisi tertentu. Dan hukum-hukum yang dibolehkan bisa jadi haram pada kondisi tertentu. Berbalik begitu. Ini perlu kita pahami. Ya. Dan banyak contoh seperti ini.
Ini perlu kita perhatikan, kita pahami sehingga kita berhati-hati dalam menjalankan suatu amalan, suatu perbuatan. Kayak merokok misalnya. Merokok ada ikhtilaf di antara ulama. Menurut Rahbar, ya boleh dengan syarat. Menurut Syekh Makarim, haram mutlak. Rahbar yang membolehkan secara hukum waqi' awali. Pada kondisi tertentu, merokok jadi haram. Misalnya tetangganya terganggu, teman duduknya, istrinya nggak suka, atau sedang hamil, mengganggu bayinya, atau di ruangnya dilarang. Asalnya halal, menurut Rahbar merokok karena badannya sehat, pada kondisi tentu menjadi haram. Namanya hukum waqi' sanawi itu. Ini bahas pembahasannya. Ini perlu dipahami. Ya. Banyak contohnya, misalnya melihat aurat wanita, ya jelas haram. Hukum waqi' awali. Tapi ada wanita kecebur di kali, nggak ada yang nolongin. Antum lagi lewat, lagi nyebat begitu. Antum nggak tolongin, dia bakal terbawa arus, ya mati. Antum pintar renang, antum lompat langsung, antum menggendong, nggak apa-apa. Jadi halal, jadi boleh, bahkan jadi wajib. Di sini nggak ada tabrakan antara fikih dengan akhlak. Itu fikih juga. Fikih mengatakan melihat aurat wanita haram, hukum waqi' awali. Fikih mengatakan lihat aurat wanita dan untuk menolongnya ya, ketika wajib pada kondisi tertentu itu dibolehkan bahkan jadi wajib. Itu mengatakan fikih juga. Jadi fikih itu luas, ya. Itu contoh saja. Sekarang mencari nafkah dengan tadi saya katakan bahwa berdusta itu hukum awali, hukum primernya haram. Tapi hukum waqi' sanawi bisa jadi dibolehkan, bisa jadi wajib pada kondisi tertentu. Antum punya teman, di sini pun dicontohkan itu, dia dikejar-kejar orang jahat misalnya, dia sembunyi di tempat antum. Antum katakan di sini orangnya, ya dia akan dibunuh, disadat. Antum wajib berdusta pada kondisi seperti itu. Hukum waqi' sanawi, ya. Nanti kalau dikaitkan dengan masalah usul fikih, ya, itu ada ikhtilaf di antara ulama Sunni dan ulama Syiah, ada perbedaan. Jadi mencari nafkah dengan jalan berdusta hukumnya haram secara taklifi dan juga tidak halal secara wad'i. Ini pun perlu dipahami bahwa terkait masalah halal dan haram itu, dosa dan kehalalan sudah saya jelaskan. Masalah hukum, ya. Ada hukum taklifi, ini sudah saya jelaskan juga. Ada hukum apa lagi? Wad'i. Wad'i pun ada beberapa istilah di sini. Hukum taklifi mengenai halal haram, ya, mustahab, makruh, mubah. Hukum wad'i mengenai sah dan tidak sahnya, batal dan tidak batalnya. Terkadang hukum taklifinya haram, hukum wad'inya sah, begitu. Terkadang begitu. Terkadang hukum taklifinya haram, hukum wad'inya tidak sah. Seperti seseorang meminjam uang dari bank, riba kan haram, berdosa. Haram, berdosa. Tapi kalau sudah terlanjur meminjam secara wad'i boleh digunakan. Wad'inya berbeda, taklif dan wad'i. Antum lagi sholat misalnya, lagi sholat depan televisi, mati. Lagi Allahu Akbar, datang anak nyetel televisi. Pas ada film yang nggak bagus, datang melihat sebentar. Sholatnya secara taklifi, ya, berdosa, lagi sholat lihat sesuatu yang diharamkan, secara wad'i sholatnya sah, gitu. Ini perlu dipahami karena luasnya hukum seperti itu. Ini contoh saja. Karena itu seperti berdosa ini, mencari uang dengan cara berdosa, menulis atau menyebarkan berita hoax, dibayar begitu, baik itu menulis atau menceramahkan atau menyampaikan dengan cara apapun, berita hoax itu hukumnya secara taklifi haram. Kalau dibayar secara wad'i batil. Kalau batil bagaimana? Ya uangnya kembalikan kepada orang yang memberinya. Ketika misalnya ada seseorang dibayar, nih anak kasih antum uang 10 juta. Antum ceramah tentang ini. Berita dusta disebarkan begitu. Tentang dais misalnya, tentang apalah. Nah dia menerima uang itu dengan kerjaan seperti itu, hukum taklifnya haram. Uangnya diterima secara wad'i tidak halal. Gimana? Uangnya telah riba dikembalikan kepada orang yang memberinya, begitu. Ya, itu hukum wad'i. Terkadang uang itu boleh digunakan seperti pinjam uang riba dari bank, terkadang wajib dikembalikan.
Seperti misalnya korupsi, mencuri. Mencuri taklifi haram, berdosa, secara waktu pun batal. Jadi kalau ada orang korupsi, dia ingin bertobat, caranya ya secara taklifi dia haram, tobat pada Allah. Secara waktu uang yang telah diambil, dia curi, dia korupsi, wajib dikembalikan kepada semua orang yang dia curi atau kepada rakyat begitu. Itu sangat berat secara taklifinya. Nah, jadi apa namanya mencari uang, mencari nafkah dengan cara dusta, seperti menyebar berita dusta lewat video, lewat tulisan misalnya, berceramah, itu hukumnya haram, taklifi dan syar'i tidak sah. Dan terkadang juga pekerjaan itu halus, orang nggak tahu. Seperti pekerjaan orang-orang yang menyebarkan hadis palsu. Ketika tahu ya hadis ini palsu, hadis ini dia dusta, hadis maudhu istilahnya, dia ceramahkan, diajarkan, dia sebarkan, kemudian dia dapat uang. Menyebarkannya, menceramahkannya berdosa, secara taklifi, dapat uangnya tidak halal. Amplopnya terima tidak halal. Itu banyak terjadi. Karena itu ulama harus mengerti betul hadis yang sahih yang mana, yang maudhu, yang palsu yang mana. Ketika maudhu, hadis maudhu disebarkan, itu sangat berbahaya. Ini banyak sekali. Apalagi terkait dengan fadailus sahabah. Keutamaan para sahabat Nabi, para ulama. Kalau hadisnya maudhu, terang-terangan palsu, ya jelas berdosa. Dan bahkan terkadang sejarah gamblang kedustaan itu, kebohongan itu. Hadis maudhunya sangat jelas. Seperti hadis-hadis palsu dan hadis maudhu tentang Muawiyah, tentang Yazid misalnya. Jelas-jelas ada Qur'annya, ada hadisnya, sejarah bertentangan. Tapi sudah tahu, kok disampaikan, dapat uang. Nah, hukum fikihnya, ini bukan akid, bukan ahlak ya, ada bahasan lain. Ahlak fikih ada bahasan yang lain. Secara fikih dia berdosa, dosa besar, dan secara wad'i ya, dia tidak berhak menerima amplopnya atau uangnya itu. Itu sangat berbahaya. Ini nggak tahu yang tahu ya mubalik atau ulama yang tahu ini palsu, ini bukan palsu. Sekarang definisi al-kadzib itu apa? Dusta. Al-kadzib lawan katanya asid, jujur. Al-kadzbu asidku. Dikatakan al-kadzbu adalah ikhbaru syai'in ghairu mutabiqin lil waqi. Dusta yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya al-kadzib. Lawan katanya asid, jujur, mengabarkan sesuatu sesuai dengan realita dan kenyataan. Ya, itu definisi yang asli. Apa perbedaan antara al-kadzbu dan asidku atau at-tauriyah ya? Kita bahas juga tauriyah di sini. Antum lihat pada halaman berikutnya, halaman 414 adalah tauriyah. Pertanyaannya, apakah tauriyah itu? Ini istilah baru tentunya. Tauriyah kebanyakan dibahas dalam masalah fikih. Karena dia masuk kepada bagian dari muamalah. Ya. Di sini definisi tauriyah tidak dijelaskan. Dan kita bisa tahu dari perbedaannya nanti. Karena sama-sama memberikan kabar atau informasi atau menjawab pertanyaan tauriyah itu. Yang jelas, tauriyah itu perbedaannya dengan al-kadzib, dengan dusta. Kalau al-kadzib, dusta itu informasi atau kabar yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Itu dusta namanya. Kalau tauriyah, informasi atau kabar, berita sesuai dengan kenyataan. Itu bedanya tuh. Ya. Yang kedua, kalau tauriyah itu biasa menggunakan kata-kata atau kalimat yang memiliki beberapa arti, beberapa makna. Sehingga si pengucap, penyampai, pemberita memaksudkan satu penafsiran, pendengarnya memaknai makna yang lain. Begitu. Sehingga berbeda interpretasi, berbeda penafsiran. Misalnya saya contohkan, misalnya contohnya musola ada. Musola.
Sekarang ketika anak katakan musola, yang terbesit di benak antum apa? Musola. Tempat sholat adanya di mana? Biasanya di luar rumah apa di dalam rumah? Di luar biasanya musola itu. Musola tergantung tempat sholat adanya di luar rumah. Ya. Tapi bisa juga musola ada di dalam rumah, ada nggak? Ada. Masjid begitu juga masjid. Masjid juga bisa mengandung dua arti. Bisa ada di luar rumah, bisa di dalam rumah. Begitu. Misalnya ketika antum bertanya kepada seseorang lah, ibu ada di rumah enggak? Anaknya diajarin, bilang aja ibu lagi di musola begitu. Bilang ibu lagi di musola, ibu lagi di musola. Nah si penanya ini menggambarkan musola di luar, oh lagi di luar. Padahal ibunya memaksudkan musola di dalam rumah, begitu. Ini tidak termasuk dusta, itu namanya tauriah. Karena malas jawab begitu, mau jawab mau telepon paling ngobrol, nanti gibah-gibah lagi, bilang aja begitulah, begitu. Ya, masjid juga begitu. Antum punya masjid di dalam rumah, masjid kecil ukuran, sekalipun ukuran sekali sholat satu sejadah, antum buat sebagai masjid, jadi masjid. Sekalipun ukuran berdua lah, jadi imam makmum. Nah, ketika antum ditanya, ayah ada di rumah enggak? Nak bilang aja ayah lagi di masjid, begitu. Oh, ayah lagi di masjid. Nah, si penanya ini menggambarkan, oh lagi di masjid, mungkin sholat jamaah, mungkin apa begitu. Nah kan ayah ada di dalam masjid dalam rumah. Itu tidak dusta. Sesuai kenyataan, cuma penafsirannya berbeda. Namanya tauriah. Ya. Atau misalnya makna yang lain, misalnya di luar rumah. Di luar rumah, ya. Di luar rumah apa maksudnya? Biasanya. Atau di luar lah, nggak usah di rumah, di luar aja. Iya. Di luar ini bisa maknanya di luar rumah, bisa di luar kamar. Ya ke WC misalnya, bisa begitu. Ya. Dan banyak contoh yang lain yang sekiranya tidak termasuk dusta, hanya beda penafsiran. Jadi untuk tauriah itu, kalau mau bikin tauriah, syaratnya harus mencari kalimat yang bisa ditafsirkan dengan makna yang lain. Ya, bikin sendiri aja. Alasannya bukan karena ingin dusta, tapi karena ada kepentingan yang lain. Bukan untuk main-main, ya, karena habis malas menjawab, malas ngobrol, gimana gitu, ya. Atau bisa aja bikin kamar rumah sakit apa gitu. Nah, orang kaget dengarnya. Lagi di mana? Di rumah sakit. Kaget semuanya nanti. Nggak tahu dalam rumah ada kamar namanya rumah sakit apa gitu. Tauriah tidak termasuk dusta pada dasarnya ketika ada kepentingan. Ya, cuma jangan dibuat mainan. Kalau kita jujur, dia marah. Jadi kita ngomong ya di luar itu lah. Pakai tauriah boleh, pakai tauriah boleh. Ya, harus pinter juga, harus latihan dulu. Iya. Kenapa? Iya boleh akal bulus. Ini bukan akal bulus, ini fikih mengajarkan. Iya. Jadi tadi gimana bedanya antara dusta dengan tauriah, Ibu? Gimana? Hafal nggak? Kalau dusta itu apa? Enggak, bedanya tadi. Kalau dusta, berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tauriah, sesuai dengan kenyataan. Cuma bisa ditafsirkan yang berbeda begitu. Itu namanya tauriah. Iya, kepandaian membuat kata-kata. Kalau memuji bukan ada arti. Nanti ada sampai di halaman berapa ada bab memujiin. Ada di halaman ya. Ya ada sini. Nanti akan sampai insyaallah masalah memuji. Halaman 417. Lanjutannya ada insyaallah. Jadi walaupun tauriah itu dibolehkan dan tidak termasuk dusta, cuma diusahakan digunakan pada kondisi diperlukan, bukan buat mainan, bukan buat bercanda. Sebab kalau buat bercanda kebiasaan nanti bisa nggak dipercaya lagi, jangan-jangan dia tauriah lagi. Nah, ketika ketahuan, nah itu jadi masalah. Ya, gunakannya ketika diperlukan saja.
Dalam istilah lain, dalam fikih juga ada istilah mubalaghah, ya. Itu istilah di bab lain sebenarnya. Kalau untuk mengkaji atau mempelajari ilmu balaghah, ada ilmu namanya ilmu nahwu sharaf ya, bahasa Arab. Iya, dengar nggak? Ada lagi ilmu namanya ilmu balaghah, al-balaghah sastra. Ya. Di dalam balaghah ada pembahasan tentang al-mubalaghah. Ya, al-mubalaghah. Ini kita singgung sedikit. Kemudian di dalam ilmu mantik misalnya, ilmu mantik, ilmu logika, ada pembahasan namanya al-mughalatah. Al-mughalatah. Nah, mughalatah ini pada dasarnya mubalaghah dibolehkan pada dasarnya. Tapi kalau berlebihan sehingga merugikan orang lain, dia menjadi dusta, menjadi tidak boleh. Misalnya katakanlah memuji orang yang memuji orang yang berlebihan. Sehingga nanti salah tafsirkan bahwa dia seperti itu, maka tidak dibolehkan kalau berlebihan. Ya. Misalnya yang dibolehkan ketika antum sering menasihati anak, antum katakan sudah 1000 kali saya nasihati masih begitu juga. Padahal baru 5-6 kali, antum bilang 1000 kali. Namanya mubalaghah berlebihan, itu nggak apa-apa dibolehkan. Ya. Yang tidak dibolehkan kalau berlebihan itu sampai nanti mengecewakan orang lain, sangat berlebihan dalam memberikan bantuan atau apa misalnya. Ya, misalnya sudah anak kasih bantuan kok miliar nak kasih begitu. Padahal cuma berapa juta. Berlebihan mubalaghahnya. Nah, kita memberikan orang lain maka tidak dibolehkan dalam hal apapun. Kalau mughalatah biasanya dalam perdebatan, dalam dialog, itu memutarbalikan fakta. Nah, mughalatah ini biasanya kalau dalam ilmu mantik itu kita pahami dengan benar agar kita bisa mengetahui cara dan gaya lawan mempermainkan kata-kata. Bukan kita yang menggunakan. Kita menggunakan mughalatah terpaksa untuk misalnya menyampaikan kebenaran pada yang kita sampaikan. Itu ada di bab mantik. Nah, tapi kalau mughalatah kita gunakan bukan pada tempatnya, memutarbalikan fakta, menjadi berdosa juga. Ya. Jadi masing-masing ada tempatnya yang berbeda. Harus tahu istilahnya, harus kita kenal dan tahu menempatkannya. Ketika salah maka bisa berdosa dan bisa haram. Baik mubalaghah maupun mughalatah. Ada di bab ilmu mantik insyaallah. Itu perlu antum pahami. Supaya tidak terjerumus pada hal yang diharamkan. Kan kita bahas fikih ya. Ya, bukan filsafat, bukan ilmu kalam. Terkait masalah fikih. Ya. Kemudian dusta itu diharamkan secara hukum awali, secara mutlak. Baik dengan jalan lisan, ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat juga. Ya. Bahkan ada ulama memberikan contoh, hatta dengan senyum pun bisa diharamkan. Bisa termasuk dusta dengan senyum. Begitu. Ya. Misalnya ada ulama yang mencontohkan, ya, antum bawa apa namanya? Bawa sayuran lah begitu. Ya. Ada orang tanya, misal tetangga yang tanya begitu. Masya Allah, antum baru beli daging ya? Antum senyum aja, nggak jawab. Senyum antum bisa berdusta. Karena antum berarti mengatakan, oh iya daging, padahal bukan daging gitu. Dan dia lagi pengen daging misalnya. Gitu. Itu contohnya. Dan banyak contoh senyum bisa dusta. Ya, banyak contohnya. Jadi itu tergantung tujuan kita juga, tergantung nanti bahaya yang ditimbulkan, ya, efeknya perlu diperhatikan. Jadi senyum saja bisa termasuk dusta, dan bahkan juga senyum terkadang bisa pahalanya besar, ya, untuk menghibur orang lain, ya, menghibur suami misalnya termasuk besar pahalanya. Kalau lagi ruwet senyum aja nggak apa-apa gitu, pahalanya besar. Bahkan saya pernah katakan bahwa senyum itu berpahala. Dan pahala yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk ahli kubur di alam barzah bisa sampai. Jadi senyumnya ibu berpahala,
Dan niatkan pahala senyum untuk ayah yang sudah meninggal dunia. Sampai pahala senyum. Ini ayah di sana senyum juga. Dapat pahala senyum. Gitu. Sampai sebegitu Islam mengatur hal-hal yang sangat sepele. Jadi tolok ukur dusta dan jujur itu dilihat dari isinya. Dari kandungannya. Bukan dari konsekuensinya. Lihat dari isi beritanya itu. Tidak melihat ke kiri kanannya. Itu tolak ukur dusta dan kejujuran. Ya. Nanti kalau kita lebih kita perluas masalah ucapan itu al-kalam. Karena ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi ilmu itu kayak sarang laba-laba, semua saling berkaitan. Ketika satu rusak, yang lain akan jadi rusak juga. Karena itu untuk memahami Al-Quran harus menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Jika satu salah, misalnya maka yang lain bisa jadi salah. Itu susahnya ilmu di situ. Misalnya ucapan atau al-kalam ya, bahasa Arabnya al-kalam. Al-kalam, ucapan, pembicaraan. Kalau antum mengkaji ilmu balaghah itu ada kalam apa namanya? Khabari. Ada kalam apa? Insya'i. Ya. Khabari ya khabar. Informasi, berita, namanya kalam khabari. Nah, yang termasuk ada dusta dan adanya jujur itu kalam khabari. Jadi kalam khabari ialah setiap ucapan, informasi yang bisa mengandung jujur dan dusta. Kalau insya'i, dia tidak bisa mengandung jujur dan dusta. Itu insya'i. Apa contoh insya'i ini? Insya'i contohnya seperti misalnya perintah. Perintah. Apalagi contohnya pertanyaan. Pertanyaan. Ini termasuk insya. Al-talab ya. Al-amar. Al-talab. Apalagi contohnya al-insya. Larangan. Ya. Larangan termasuk kalam insya'i. Larangan. Misalnya kalau saya katakan, Pak Rijal tolong ambilkan saya pena. Ini kan permintaan. Ya. Perintah. Nah, perintah di situ atau juga permintaan tidak termasuk adanya dusta dan jujur. Ya. Misalnya saya suruh pada antum, silakan catat semuanya. Nah, kata silakan catat semuanya ini kan perintah. Yang nggak mengandung dusta dan jujur, namanya perintah. Jadi kalam insya ini baik itu perintah atau pertanyaan, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah belajar? Itu tidak mengandung dusta dan jujur. Juga larangan. Jangan keluar misalnya. La tadhab, jangan pergi. Itu kan larangan. Itu tidak mengandung dusta dan jujur. Jadi kalam kalau insya itu baik perintah, pertanyaan maupun larangan tidak mengandung dusta dan jujur seperti kalam khabari. Jadi yang mengandung dusta dan jujur hanya kalam khabari, informasi. Kemarin saya pergi ke Bandung misalnya, informasi atau berita apa. Oh, bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa dusta. Kalam khabari. Jelas ya? Nah. Tapi nanti kalau ke Al-Quran beda lagi. Kalau sudah ke Al-Quran, antum melihat adanya kalam insya, baik itu perintah atau pertanyaan atau larangan, nanti bisa bermakna lain. Ya. Bahkan kalau di Al-Quran, secara lahiriah kalamnya kalam khabari, tapi pada hakikatnya mengandung perintah atau larangan. Ya. Karena Al-Quran secara global dia memuat dua masalah. Memuat perintah dan larangan. Ya. Biasanya Quran mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Adam, atau apalah begitu, itu kisah atau informasi Al-Quran. Nah, di balik informasi, berita, kisah, cerita, hikayat Al-Quran,
mengandung adanya perintah, adanya larangan. Itu kalau Al-Qur'an. Itu perlu dipahami ya. Bahwa misalnya saya contoh. Misalnya tathir. Innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Secara lahir ayat ini ayat tathir termasuk kalam khabar atau insai? Khabar, informasi. Apa informasinya? Allah menginformasikan bahwa ini ahlul bait yang Allah sucikan. Informasi. Lahirnya kalam khabari. Tapi di balik itu ada insya, ada perintah. Ikutilah mereka begitu. Jangan tentang mereka. Itu mengandung ucapan insya'i. Itu kalau Al-Qur'an. Paham ya? Makanya untuk orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an perlu belajar ilmu balaghah. Itu di atas nahwu dan sorof dan lebih sulit lagi. Ya. Itu sudah tambahan saja. Ya, tapi ini penting agar kita bisa memahami ucapan ulama atau tulisan ulama. Kemudian bahwa ucapan itu atau kalam itu nanti kita lihat dari mana keluarnya. Tentu dari orang yang bicara, dari mutakalim lah, bukan dari orang yang tidur, yang nggak sadar atau orang yang sakit misalnya. Nah, ketika kalam keluar dari seorang mutakalim, si pembicara, tentu memiliki tujuan. Kalau orang lagi mabuk, orang gila, orang tidak sadar, tidur, tidak punya tujuan, itu nggak dihitung kalamnya. Ya, kalam yang dihitung itu dan dinilai ketika kalam itu keluar dari orang yang sadar, yang punya pengetahuan, dari mutakalim. Sehingga dia punya tujuan ketika menyampaikan satu informasi. Ya. Nah, dilihat dari tujuannya, itu ada yang murni jujur. Misalnya kalamullah, kalamur rasul. Yang sahih tentunya itu pasti semuanya jujur, tidak ada dustanya. Kemudian kalau semuanya dusta, nggak ada kejujuran. Sekalipun ada kejujuran, kebenaran paling lahiriahnya saja. Itu adalah kalamus syaitan. Ucapan setan itu, bisikan setan tidak ada yang jujur. Paling awalnya lahiriahnya jujur. Tapi ujung-ujungnya di balik itu dia mengajak kepada kedustaan, pada kerusakan. Jadi kalau kalamullah, kalamur rasul, murni semuanya adalah kejujuran, kebenaran. Kalau syaitan murni seluruhnya adalah kedustaan. Ya. Kalau kalam kita manusia, ya ikut Allah dan Rasul ya jujur, ikut setan ya dusta, terbagi kalau manusia. Ya. Seperti Tauriah misalnya, ya. Tauriah itu bisa dikatakan digunakan oleh orang yang terpaksa pada kondisi normal. Dia agak terpaksa begitu, cuma nggak terpaksa sekali. Itu dibolehkan. Bukan untuk tujuan main-main. Ya. Ada yang tujuannya takiyah karena takut. Itu pun ada hukum fikihnya. Ya. Ketika takiyahnya benar, dia wajib mengikuti takiyah tersebut. Dan di situ dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam. Dilihat dari mutakallimnya, dari yang menyampaikan, dari yang berbicara, ya ada yang sepenuhnya jujur, kalamullah, kalam Rasul, ada yang sepenuhnya dusta, kalam syaitan, ada yang orang itu bertauriah, ada yang bertakiyah begitu. Ya. Kalau misalnya kan ada hadis mencintai tanah air adalah bagian dari iman itu. Ya, itu kan ada hadis gitu. Itu benar apa ya? Iya. Kalaupun dikatakan hadis, walaupun itu Anda baca hadisnya lemah, katakan dikatakan hadis. Itu hadis disampaikan oleh orang-orang irfan, bukan orang biasa, bukan hadis fikih, bukan hadis akidah, bukan hadis akhlak juga, tapi di atas akhlak namanya irfan. Hubbul watan minal iman. Di sini pun nanti mengandung dua makna. Hubbul watan minal iman. Cinta waton, ya, waton termasuk iman. Nah, waton ini bisa berarti tempat lahir, tanah kelahiran. Makna pertama. Waton bisa bermakna tempat kembali
Ya. Kalau dikata tempat kembali, itu merujuk kepada ayat Al-Quran atau ucapan yang kita sering baca ketika kena musibah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita kembali ke sana, kita dari Allah, kembali ke sana, ke surga, ke alam barza. Nah, kita cinta kepada alam barza, cinta kepada watan kita, ke alam ruhani, bagian dari iman. Jadi cinta kepada tempat kembalinya ruh, alam barzah dan alam ukhrawi itu bagian dari iman. Yang tidak cinta karena banyak dosa, karena tidak paham, dia tidak termasuk orang yang beriman. Itu makna al-watan di situ. Jadi dia dua makna. Secara global seperti itu. Ya. Jadi kembali kepada masalah tadi, dusta itu, dusta secara hukum awali termasuk haram. Dan pada kondisi tertentu seperti untuk bercanda atau bergurau, pada kondisi tertentu, enggak semuanya, itu tidak diharamkan, tidak dianggap berdosa, ya, kecuali ada efek yang membahayakan, ada efek misalnya mengandung sifat nifak nantinya, atau mengecewakan orang lain, bisa jadi haram karena efeknya itu. Ya, tapi pada dasarnya dusta itu untuk bercanda tidak diharamkan. Karena itu ketika dalam berbicara harus menggunakan kata-kata yang jelas dalam bercanda. Misalnya bercandaan Rasulullah. Satu contoh misalnya sering kita dengar Rasul bercanda pada seorang ibu tua. Ya, dia mengatakan bagaimana nanti aku di akhirat. Kata Rasulullah, di surga itu nggak ada nenek-nenek begitu. Nah, itu ibu kan menangis. Ya, itu bercanda Rasulullah. Tapi benar bercandanya. Walaupun dia sampai menangis, ya. Kemudian kata Rasulullah, iya di surga nanti nenek akan kembali muda. Dia bahagia, dia tertawa. Itu contoh bercandanya Rasulullah. Jadi bercanda harus menggunakan kata-kata yang benar, yang tidak bisa tidak sampai merugikan orang lain. Ya. Bahkan terkadang dilihat juga dalam masalah bercanda itu, ada orang yang suka bercanda tabiatnya, ada yang tidak bercanda. Yang biasa bercanda, kita tinggal lihat siapa yang ngomong. Oh dia bisa bercanda. Tawan kan? Jadi bukan termasuk ucapan yang diperhatikan atau dipertimbangkan begitu. Kalau ulama yang bicara itu lain, ya, dipertimbangkan. Ya. Coba antum buka pada masalah 1639 ya. Ibu 639. Kalimat berita yang diucapkan dengan tujuan bergurau dan tidak bertujuan memberikan berita dusta, seperti gurauan di dunia lawak dan canda gurau yang biasa terjadi di masyarakat antara murid dan guru atau ayah dan anaknya, tidak diharamkan. Ini secara hukum awali, ya. Masih global ini karena perinciannya itu perlu kita diskusikan. Artinya nggak semuanya yang kita gambarkan itu nanti halal, nggak begitu. Untuk penerapannya perlu kita diskusikan. Kemudian masalah ke 1640. Apabila maksud sejati dari berita yang disampaikan tidak sesuai dengan realita dan berita dusta ini disampaikan supaya menjadi bahan tertawaan, maka kali ini termasuk kategori dusta dan diharamkan. Dan dusta dalam hal ini tidak berbeda dengan dusta yang lain. Nah, di sini makanya kita mengartikan pelawak itu yang biasa dusta kan seenaknya, apakah halal ataukah haram. Atau melihat masalah pertama ini tadi bisa jadi, oh boleh lawak itu. Tapi melihat yang berikutnya, masalah berikutnya bisa jadi, oh ini jadi haram. Jadi yang mana? Makanya perlu perincian, ya. Dilihat efeknya. Karena ada efek nanti masalah menghina orang lain atau melukai atau ada kata-kata yang jorok atau apalah, ya. Itu diperhatikan. Kayak pelawak misalnya, bukan jangan hanya melihat ucapannya saja, lihat misalnya tingkahnya, auratnya, kemudian terkait masalah akidah merusak atau tidak, dilihat semuanya. Jangan melihat satu masalah, oh lawak nggak apa-apa, boleh. Ini bukti ada masalah 1639, lawak nggak apa-apa, dikatakan tidak diharamkan, nggak bisa begitu.
Itu bisa salah menafsirkan. Jadi fikih seperti itu, luas ya. Kita nggak bisa menerapkan seenaknya. Masalah ke 1647. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Ya. Hal-hal yang membolehkan dusta. Namanya musawwiratul kadzib. Ada musawwiratul ghibah, ada musawwiratul kadzib. Ada hal-hal yang membolehkan ghibah, kapan dibolehkan, bahkan kapan diwajibkan, ada. Membuka aib-aib orang munafikin misalnya, wajib ketika di Al-Quran. Masa mau disembunyikan Al-Quran, nggak bisa. Juga ada musawwiratul kadzib, yaitu hal-hal yang membolehkan berdusta. Pada halaman 417 dibahas tentang hal-hal yang membolehkan dusta. Yang adanya bahaya yang mengancam. Ya. Berdusta dibolehkan ketika seseorang takut terhadap bahaya yang mengancam dirinya atau hartanya atau orang lain. Ya. Ini ada bahaya yang mengancam, maka berdusta dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, usaha mendamaikan. 1648. Jika beberapa orang atau kelompok sedang bertikai, dibolehkan berdusta demi mengikis pertikaian dan mendamaikan mereka. Untuk mendamaikan, dibolehkan berdusta sekalipun. Bahkan kata Imam Ja'far Shadiq, untuk mendamaikan dua yang bertikai itu, dua bersaudara, berapapun biayanya yang harus dikeluarkan, maka keluarkanlah. Nah, itu pahala yang sangat besar. Jadi salah satu pahala sosial yang sangat besar adalah mendamaikan dua yang bertikai. Dua keluarga, dua saudara, suami istri, dan lainnya. Itu sangat besar pahalanya. Dusta yang mengandung maslahat tidak secara mutlak dibolehkan. Dusta ini dibolehkan ketika mengandung maslahat yang sangat penting. Seperti seseorang bila diselamatkan dari syirik dengan cara dusta. Jadi dusta emang haram, tapi pada kondisi tertentu, ya, perlu dipahami bisa dibolehkan, bahkan bisa menjadi wajib ketika menyelamatkan nyawa, ya, dengan berdusta. Masalah ke 1650. Janji dusta kepada keluarga. Ini pada keluarga, pada anak, pada istri biasanya. Ketika tidak mampu untuk memenuhi tuntutan keluarga, seorang suami diperbolehkan berjanji dusta akan memenuhi tuntutan itu demi melihara keharmonisan rumah tangga. Di kemudian hari dalam kondisi yang kondusif, ia harus mengaku bahwa kondisi saat itu tidak mendukung untuk memenuhi janjinya. Ya, misalnya seorang suami lagi punya uang pas-pasan, mau lebaran, nah katakanlah. Anak-anaknya nuntut punya pakaian baru, beli pakaian baru, sepatu baru, istri juga menuntut, ini bikin kue ini, bikin kue itu. Kan dia nggak punya uang yang cukup. Ya, bingung kan? Kalau nggak dusta, ya dituntut terus, tanya terus tiap hari. Kan pusing juga. Hanya dia berjanji dengan harapan ada rezeki, ada harapan. Tapi nyatanya tidak, entar dulu. Tapi nyatanya tidak ada rezeki. Ya. Dia berharap, berdoa ada rezeki dari yang lain. Nyatanya tidak ada. Dia sudah janji bagaimana? Harus dia menjelaskan, iya waktu itu memang uang lagi nggak ada. Lagi kepepet. Ya. Terpaksa janji seperti itu. Walaupun uang belum ada dengan harapan. Nanti ada rezeki, nyatanya nggak ada. Dijelaskan. Jadi Begitu. gombalin bini itu nggak dosa ya? Apa tuh? Gombalin bini nggak dosa ya? Dosa. Enggak juga, tergantung. Maksud itu masih global. Yang antum sampaikan masih sangat global. Tergantung isinya, tujuannya. Tergantung bini antum juga. Nah, kan bini berbeda-beda. Iya. Terus masalah memuji ini tadi ini. Halaman 18. Pujian yang harus dikecam. Ya. Jadi masalah memuji itu terkadang seseorang memuji orang yang tidak berhak dipuji sama sekali. Ketika sudah diduluin. Ketika tidak berhak dipuji sama sekali, kayak Muawiyah, Yazid dan yang lainnya, ya berdosa, dosa besar. Memuji orang yang tidak berhak untuk dipuji. Bahkan sebaliknya harus dibongkar sejarahnya. Itu tidak boleh. Ada orang yang orang biasa, dia tidak berhak dipuji. Itu orang biasa.
hanya dia tidak membahayakan, nggak punya peranan, itu pun nggak boleh juga. Ya. Tapi ada orang yang berhak dipuji ketika dia betul-betul melaksanakan atau memiliki sifat yang terpuji. Dipuji pada tempatnya sudah menjadi keharusan, apalagi kalau dapat menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf munkar, maka wajib memuji seseorang yang memang berhak untuk dipuji, disampaikan. Dan bisa wajib memuji seseorang ketika ada sebagian orang buruk sangka, misalnya suudzon. Ya, kita sampaikan pada dia, kita puji. Tapi kenyataan dia memiliki sifat yang terpuji. Tapi di sini wajib. Pertama, untuk menghilangkan suudzon pada orang yang pada orang yang kita puji itu. Yang kedua, menaikkan derajatnya. Jadi memuji saja dalam fikih dibahas itu tidak mudah. Menerapkannya perlu kita pikirkan tepat, enggak tepat, ya. Karena kalau kita salah pun bisa juga berdosa. Dan terkadang juga enggak sedikit dalam sejarah orang-orang memuji orang-orang yang wajib dikecam, wajib dilaknat. Nah, itu sudah terang-terangan. Tapi ini jarang terjadi di kalangan awam, kecuali para ulama. Orang awam ikut saja. Karena yang tahu sejarah adalah para ulama. Ketika Al-Quran mengecamnya, melaknatnya, mengutuknya, di Quran ada sebab turunnya seluruh ayat, sejarah membuktikan, hadis juga mencatat, ini orang-orang ini punya sifat buruk, sifat nifak, wajib dikecam, wajib dibongkar. Ini sekelompok orang, sekelompok ulama misalnya memujinya, ya jelas ini berdosa besar. Maka dapat ancaman neraka. Kenapa dia ancaman neraka? Karena berarti orang ini yang memuji orang yang berhak dikecam, menyakiti Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, kata Allah, ini orang yang menyakiti Allah, ya wajib dibongkar. Ketika dipuji malah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya. Innal ladzina yu'dzuna Allah rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun muhin. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah mengutuknya di dunia dan di akhirat. Dan dia akan mendapat azab yang menghinakan di akhirat nanti. Itu di surat Al-Hajjab ayat 57 mungkin. Mungkin nanti lebih lihat lebih tepat ayatnya di situ. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, seingat ana, ulaika la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun muhin. Sangat dahsyat. Karena itu ketika kita membaca sejarah, kita jangan memihak dulu. Kalau kita yakin ini kebenaran, kita memihak kebenaran. Ini kesalahan, kita jangan memihak. Harus netral dulu. Kita gunakan ilmu kita, akal kita, kalau kita membela yang hak. Ketika Allah dan Rasulnya hak, siapapun yang membela kebatilan, ya kita akan tolak. Ya, tokohnya adalah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Juga dalam memuji orang-orang yang biasa, misalnya tetangga atau yang kita kenal. Ada orang yang kikir, orang yang pelit, pengecut, orang yang zalim, yang fasik, harus secara jujur dan pada tempatnya. Ya. Terkadang memuji bukan pada tempatnya juga mengakibatkan timbulnya ihtilaf. Itu harus hati-hati. Sekalipun jujur. Misalnya ada sekelompok orang yang nggak suka dengan seseorang. Ya. Antum masih diterima di situ. Antum memuji orang yang berhak dipuji ini di kalangan orang yang membenci, antum jadi dibenci di kelompok sana sekalian. Itu pun berbahaya. Jadi harus pandai-pandai melihat dan menempatkan ucapan supaya tidak salah. Itu sangat sulit memang, sangat berat. Ya. Dan kita tidak bisa seperti itu melainkan dengan bimbingan imam zaman, insya Allah. Karena memuji itu terkadang juga memuji, terkadang di balik pujian malah memendam, menguburkan sifat-sifat kezaliman, keburukan seseorang. Itu cara-cara yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Dengan memuji orang-orang tersebut, di balik itu dia memendam keburukannya, memendam kemunafikannya, memendam kezalimannya, kejahatan yang luar biasa. Ketika kezalimannya nggak dibongkar, nggak dibuka, betul-betul menyakiti Allah dan Rasulnya. Berbahaya. Nanti namanya saja ulama, pakai sorban, hafal Quran, ketika memuji orang-orang yang berhak dikecam, berarti lahirianya pakaian ulama, batinianya musuh Allah dan Rasulnya. Itu ada seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Harus berhati-hati. Shallu ala Muhammad ali Muhammad. Shallu ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad
ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajah. Berikutnya kita masuk pada bab adu domba an-namimah ya insyaallah yang akan datang. Ada waktu tersisa kita gunakan buat berdiskusi insyaallah. Atau antum ada yang ingin antum sampaikan juga silakan. Ya Ibu silakan. Itu masalah yang dipuji juga. Ya, selain orang yang tidak orang yang dipuji, orang yang dipuji sama Allah itu merugikan agama Allah itu seperti hadis itu nanti diganti dengan kolaborasi dengan sunnah sahabat itu kan sudah gratis sudah itu akan kita bagaimana di dalam itu kita wajar ya untuk kita bongkar terus. Iya harus begitu. Katanya kan dari lambar kan orang maksudnya lambang al-sunnah gitu mereka nggak boleh kita maksudnya bukan kejam untuk membongkar tentang pelintiran hadis itu bagaimana? Iya ucapan rahbar masih sangat global, perlu ada bimbingan orang-orang yang bijak begitu, itu masih sangat global. Artinya kalau di muka umum sangat umum begitu, di masyarakat umum jangan seperti itu. Tapi kalau grup tertentu misalnya kita lihat kondisinya, ini grup orangnya agak terbuka misalnya. Pertama, kedua yang kita sampaikan itu ada referensinya. Oh di kitab ini tagnya begini, misalnya ada referensi yang jelas. Ini tagnya ini di kitab ini. Yang kedua, saya ini nggak paham. Bilang aja begitu, pura-pura nggak paham. Saya ini nggak paham masalah ini. Coba antum melihat betul nggak ada di kitab itu seperti ini. Begitu caranya. Ya, jadi perlu dirinci lagi. Kalau begitu menjadi keharusan supaya mereka melek nantinya. Kalau pun nggak disampaikan sama sekali nanti ya nggak tahu malah terpendam. Disampaikan dalam skup kecil kelompok tertentu disampaikan, tapi dengan cara yang tidak membangkitkan emosi mereka. Insya Allah. Ya. Yang mau ngopi boleh keluar ambil kopi, bawa lagi ke dalam. Ya. Ya. Silakan Husain mau tanya. Senlau deh. Pak Rijal silakan. Berbohong tadi. Ya. Bohong itu kan dalam pekerjaan kita ini kalau sebagai trader itu trader itu kan artinya perantara di satu sama orang yang kita berada misalnya seseorang menawarkan nilai 10, kita menego ke orang yang memilih pekerjaan itu, kalau kita nego 20 nanti kita dapat 10 tapi kita nego 20. Ini apa? Perbuatan berbohong atau gimana? Dalam berbisnis. Iya. Memang meminta persetujuan dia juga. Jadi misalnya kita dapat harga 10 tapi kita tawar ke dia. Apakah ini perbuatan berbohong? Iya. Dalam hal ini sikapnya apa? Maksudnya ini pada fikih ini termasuk berbohong. Iya. Dilihat kembali kepada definisi dusta tadi. Ketika mengabarkan, menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya, maka termasuk dusta. Itu definisinya begitu. Iya, tapi Nah, ini kan pekerjaan. Iya. Bisnis kan. Misalnya kita beli barang, misalnya satu portion barang itu harganya 12.000, misalnya kita tawarin ke orangnya, anggaplah 15.000. Kan ini kan nggak sesuai kan? Yang nyatanya sebenarnya nggak sesuai. Karena kita sebagai tradernya aja gitu. Iya. Karena dia juga nyari barang juga nggak ada. Apakah ini sebagai yang sisa 3.000 itu kita dianggap sebagai kita
jasa kita, Mm-mm. apakah ini juga termasuk perbuatan berbohong juga? Karena Iya, dalam berbisnis ini mungkin tidak terjadi seperti itu. betul. Jadi dilihat kalau antum mengabarkan harga itu dari penjual aslinya, padahal tidak seperti itu, termasuk dusta. Antum kabarkan, oh tuh penjualnya, pemilik toko itu mengatakan bahwa dia ngasih harga misalnya 12.000, padahal 10.000. Antum menisbatkan nilai harga itu ke penjual tokonya, antum jelas dusta. Satu. Tapi kalau antum mengatakan, kalau antum membeli lewat ana harga sekian, ada di toko itu anda carikan, itu enggak dusta. Antum enggak menyampaikan harga asli dari penjual toko itu, harga dari antum. Oh iya, iya. Itu enggak dusta. Tidak dari dia. Iya. Enggak dusta. Karena sebagai perantara, antum punya jasa bagi wikalah begitu, antum ucap seperti itu enggak termasuk dusta. Iya. Yang dusta adalah ketika antum menyampaikan harga apa adanya dari toko itu, antum taikan. Nah, si penanya memahami harga toko segini, padahal antum taikan, begitu. Itu dusta, walaupun antum bisa ambil bagian dari situ. Dusta namanya. Kalau biasa kan toko itu ngasih diskon, ngasih diskon. Iya. Kan dia biasanya ngomong sama kita, Pak, diskonnya bisa bagi-bagi gitu kan. Nah, dikurangin bagian untuk saya gitu kan. Ya, yang Anda pahami dan Anda baca bahwa diskon itu ditujukan dari penjual ke pembeli. Dan terkadang kalaupun ada hadiah atau uang tip itu dari pemilik toko, dari penjual, itu diberikan kepada orang yang membeli, bukan perantara. Nah, sehingga perantara, kalau dia mengambil keuntungan dari situ, itu nggak halal. Karena adanya diskon, adanya hadiah atau apalah begitu, itu untuk pembeli. Soalnya nanti memang ucapannya berbeda lah ya, tergantung ucapannya bagaimana, dilihat ucapannya bagaimana. Perantara ini meminta pada penjual. ya, mungkin diskonnya ini. Jadi sebelum transaksi itu dia udah minta duluan. Kalau begitu jangan minta diskon, jangan bilang diskon. Ini bernego diskonnya itu untuk ini dan sebagian untuk kita. Iya. Yang Anda pahami kalau seperti itu jangan meminta diskon kepada penjual. Jangan diskon bahasanya, bahasa yang lain. Ya sebagai wakil, sebagai perantara, makelar, saya minta hadiah, minta kelebihan. Nah, begitu, langsung apa adanya. Iya, kalau itu jelas halal. Kalau diskon dan diniatkan diskon untuk pembeli, antum bukan pembeli sebagai wakil saja, itu enggak dibenarkan, enggak dihalalkan. Kecuali antum sudah mendapat ridho, keikhlasan dari pihak pembeli. Walaupun dengan bahasa isyarat misalnya. Misalnya nanti kalau ada diskon, bolehkah saya ambil? Oh iya nggak apa-apa, udah lain. Bab asli diskon, ya, atau hadiah itu dari penjual untuk pembeli. Ya. Maka diskon-diskon atau hadiah yang ada itu terkadang kita terpaksa. Misal ketika kita bangun rumah, bangun apalah, kan tukang bawa pasir kan, bawa pasir, bawa semua. Kita kan ngasih uang itu. Padahal sudah pekerjaannya nggak boleh ngasih uang 10.000, 20.000, itu udah biasa kan sekarang. Karena sudah biasa kita terpaksa ya ngasih. Makanya ketika ada ngasih itu, dan kan pada dia. Anda bilang ini hadiah buat antum, nah begitu jelaskan. Bah, kalau ngasih saja, nah ini hak pemilik toko. Makanya kita di hati atau ucapkan langsung, ini ada hadiah buat antum. Nah, di hati boleh ya, atau ucapkan langsung, nggak apa-apa. Ya itu kebiasaan yang salah sebenarnya. Nanti kalau dia nggak bawa, jadi kelihatan malas-malas gitu. Anda lihat dari apa namanya tempat penjualan barang-barang ya. Kemudian dia bawa barang, dia berhenti di jalanan merokok santai begitu. Kalau berlebihan dia pun berdosa karena sudah mengambil waktu untuk santai yang seharusnya dia harus sudah kembali. Dan terkadang dia nyampein barang udah selesai, dia ikut ngopi sama tukangnya, rokok, ngopi, ngobrol, berlebihan, dia pun berdosa juga. Jadi muamal itu kalau kita nggak paham, nggak teliti, bisa banyak syubhatnya. Ketika banyak syubhat, ini jadi malas belajar, malas ibadah, malas berbahaya sampai pada tingkatan nanti ya
dari uang haram membenci ahlul bait. Yang sudah hal yang sangat gamblang dibenci akibatnya. Karena kita nggak tahu hukum halal haram, ya. Kalau berdasarkan kita ya ini berhubungan juga sama logisnya. Iya, iya, iya Bu. Gimana tadi Ibu mau tanya? Ibu yang di belakang. Apa tuh? Dusta haram ya. Tadi kita sampaikan ada dusta yang wajib malah. Ketika dusta itu untuk membela kebenaran atau menyelamatkan nyawa, ya hukumnya bisa jadi wajib. Itu contohnya ya. Tadi saya misalkan ada kayak kita perantara, jadi misalkan ada orang butuh minyak, terus harganya misalkan 13.000, tapi saya kasih harga 14.000, tuh hukumnya boleh atau enggak saya sendiri untuk mendapatkan itu tadi, maaf karena saya tadi terlambat. Ibu sebagai penjual? Bukan, di perantara aja. Kalau dia di toko yang harganya itu harus rendah, terus saya kasih harga dia misalkan 14.000, sedangkan tokonya 13.000, itu hukumnya gimana? Kalau ibu sebagai perantara dia tahu, enggak apa-apa, boleh. Iya. Soalnya ibu mengatakan, oh dari toko sekian harganya 12.000, padahal 11.000. Nah, dia memahami harga dari toko, katanya dari ibu ngambil keuntungan, itu nggak boleh. Itu termasuk dusta. Harganya sekian, Bu, mau nggak? Gitu nggak apa-apa ya. Kan dia kan tahu bahwa ibu bukan penjualnya, tapi perantara. Nggak apa-apa. Kalau dia ridho, dia ikhlas, dengan masalah boleh. Ya. Tadi tanya seperti yang tadi sama. Ini kan kalau kita pelajari, kita lihat situasi sekarang ini kan pemerintah itu kan memberikan subsidi kepada harga gas dan minyak segala macam, terutama untuk gas kan besar-besaran itu. Sekarang pedagang gas ini yang mempunyai kuota itu tadi, misalnya dia memiliki sehari itu enggak 100.000 botol 3 kilo itu. Sedangkan harga di pasar itu kan harganya hampir sama sekali tidak subsidi kan. Naik sudah naik ya. Naik malah. Padahal sama si anunya itu tadi, si pengkumpulnya itu tadi, yang punya kuota itu tadi, itu udah dapat subsidi besar. Itu gimana? Itu sudah. Dan dia menganggap bahwa itu si pedagang, saya rugi risau katanya. Iya. Ini gimana? Iya. Pertama pihak pemerintah harus menunjuk orang-orangnya yang tertentu ditentukan untuk menerima subsidi, jadi terdata begitu. Ini dia jelas tokonya ini alamatnya orangnya menerima subsidi. Yang kedua dia sudah ada keuntungan dari situ. Nggak mungkin dia terima subsidi nggak ada keuntungan lah. Dia mau dari mana usaha? Ini usaha pemerintah atau tugas pemerintah memberikan subsidi, juga memberikan semacam upah atau gaji kepada orang-orang yang menerima subsidi. Yang ketiga, dia harus diberikan penjelasan ketika untuk menyalurkan ke masyarakat harga segini, jangan dilebihkan, begitu. Nah, kalau dia seperti itu, dia melebihkan, jadi haram hukumnya, berdosa. Jadi yang namanya subsidi untuk disalurkan dari pemerintah ke rakyat itu, maka yang menyalurkan harus punya upah tentunya, punya gaji. Kalau enggak, dia bisa jadi dusta tandanya. Yaitu tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah menentukan agen-agen atau orang-orang yang khusus tugasnya menyalurkan subsidi pemerintah. Baik subsidi untuk sekolah, subsidi gas, atau bensin, atau apa saja. Tidak ada orang-orang yang resmi yang ditunjuk. Ini orang-orangnya yang resmi ditunjuk pemerintah yang menyalurkan ke masyarakat. Kedua, dia harus digaji. Ketiga, dikasih aturan, jangan menaikkan harga. Sehingga dia nggak ada bersangka antara dengan pemerintah. Kalau nggak begitu akan terjadi bersangka, keributan macam-macam. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, dia melakukan kedustaan, dinaikkan harganya, haram hukumnya, berdosa. Iya. Jadi haram, ambil keuntungan yang bukan pada tempatnya. Karena pemerintah, ya sudah jujur pemerintah memberikan subsidi, kenapa dinaikkan? Itu banyak terjadi di sekolah-sekolah, di macam-macam lah. Terjadi penipuan pada wali murid, pada murid-muridnya. Macam-macam masalah seragam sekolah, masalah buku, masalah banyak terjadi. Jadi pemerintah harus jelas dan tegas sehingga hukum tidak dipermainkan.
Tapi susahnya juga pemerintah yang atas seperti ini, yang di bawahnya dikit sudah berubah lagi. Model permainan pemerintah yang di bawahnya ini dengan ya penyalurnya itu bagi keuntungan. Itu dalam semua masalah. Dalam masalah bensin, minyak bumi, hasil bumi, semuanya begitu. Ya, sudah semraut namanya. Ya. Subsidi tadi kan sebenarnya tuh kayak subsidi gratis kan membuat orang miskin ya. Iya. Banyak orang kaya yang punya 2, 3 itu pakai itu juga itu hukumnya apa tuh ya? Apakah dia haram atau begitu? Ya haram. Ketika pemerintah menyatakan untuk fakir miskin dan jelas kriterianya dan orang tidak termasuk kriteria itu, dia juga ikut campur, ya berdosa. Enggak berkah rezekinya, di akhirat juga dapat. Ada miskinnya itu ada kriterianya nggak? Iya, itu pemerintah tugasnya menjelaskan kriteria kemiskinan itu apa, standar gajinya apa, semuanya gitu. Nanti ada orang tertentu misalnya yang dia ikut ke situ, dilihat kalau dia memenuhi syarat, ya fakir miskin silakan. Kalau enggak, dia enggak boleh. Kayak saya ini kan punya mobil, ada rumah, itu saya pakai itu karena kalau misalnya gas yang besar lumayan menyita mengalokasikan bagiannya lumayan besar. Jadi gimana? Sedangkan kalau di miskin tidak punya miskin juga sih. Iya. Dan orang kaya yang namanya gas gede, namanya dibeli yang tabung gas melon itu sampai 3 lebih murah, itu juga dosa. Iya, kalau subsidi yang diambil, yang asalnya untuk rakyat miskin diambil di situ berdosa. Kalau dia betul-betul memang orang kaya, orang mampu. Kita melihat diri kita masing-masing, ya. Ya. Jadi kalau orang beribu, mungkin ya dananya terbatas gitu. Kalau yang miskin juga tidak ada yang mampu. Iya. Kita tidak punya standar ini, makanya ini yang saya oke aja. Iya. Iya, karena nggak ada standar ya. Ketika nggak ada standar seperti itu, jadi yang ragu-ragu kaya apa miskin, ya digolongkan miskin aja pada umumnya. Ya. Soalnya yang punya uang berlebihan, uang banyak, gaji banyak. Ya, kita makanya tidak berlebihan. Iya. Iya. Cuma kadang-kadang saya lihat itu di beberapa Gading itu kan pedagang, misalnya yang bakar ikan atau kucing itu kan itu dia tabung gasnya kadang-kadang sampai 100 botol. Iya. Nah itu menurut Nana itu benar itu kata ibu itu tadi tidak berhak dia seharusnya pakai. Iya. Profitnya lebih besar dia yang jual. Iya. Ya. Makanya mungkin nanti ke depannya antum ini Pak Rijal, siapa buati yang di properti, bikin perumahan yang bagus, tempat parkirnya kayak di Kuwait, ada tempat di rumah di luar begitu. Nah, untuk gas dan listriknya ada 2 pipa. Pipa untuk listrik dan untuk gas. Jadi ada pusat begitu. Gasnya nggak tabung lagi, ada meteran begitu. Nah, bikin rumah seperti itu laku insya Allah. Iya. Oh, sudah ada. Oh, iya. Pipa besar gasnya itu. Itu lebih, iya. Itu saya kenapa pemerintah tidak menggerakkan Iya. pipa gasnya itu. Iya. Kalau di Iran tuh gas-gas tuh di perumahan ya dari pemerintah. Ada selangnya, ada selang, ada meteran. Langsung. Jadi nggak ada istilah beli gas untuk tabung, kecuali pedagang, kecuali orang tertentu. Oh, sudah ada. Iya, enak. Iya, iya. Oh, sudah ada. Disosialisasikan itu yang Anda nggak tahu. Iya, iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Insyaallah suatu saat akan terwujud, perumahannya bagus, rapi. Nah, ada 2 saluran untuk listrik, untuk gas. Bahkan di Iran itu bayarnya 2 bulan sekali, nggak tiap bulan. Murah. Listrik 2 bulan sekali, gas 2 bulan sekali bayarnya, dan juga murah. Ya.
Dan rakyat akan senang BPJS merata semuanya. Ya, Insya Allah. semoga aja. Iya. Insya Allah nanti Anda menjadi presiden bisa terwujud seperti itu. Ya. Ada soal yang lain atau ada yang menambahkan dipersilakan. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Ya. Dari Ibu nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan sudah? Cukup? Ya. Mari kita tutup dengan baca doa farad bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini dapat meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami dengan baik, dengan benar, dan kita mampu mengamalkan dengan seikhlas mungkin. Karena memang beratnya memahami ilmu Ahlul Bait. Dan kalau antum mengkaji macam-macam ilmu hadis, cabang-cabangnya sangat dalam dan sangat berat sekali ilmu Ahlul Bait. Karena dia melebihi ilmu yang lainnya, ilmu apapun. Juga ada di riwayat bahwa seluruh ilmu yang ada di Jakarta Raya ini itu hanya setetes dari ilmunya Imam Zaman. Itu kayak apa? Kita hanya berusaha meningkatkan potensi kita, diri kita, untuk bisa menerima ilmu Imam Zaman yang lebih banyak lagi. Jangan sampai ilmu yang ada, yang kita pelajari, ini adalah kebenaran, kita tolak. Nanti akan tersumbat ilmu yang belum datang. Itu berbahaya buat kita juga, insya Allah. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyikal Hujjat ibnil Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرج الشان. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,